Yang sangat saya hormati Bapak Peri Warjio dan anggota Dewan Gubernur. Di samping kanan saya juga saya hormati Bapak Andri Prasmoko dan juga Bapak Duyanto dan semua anggota Dewan BI yang saya hormati. Terkait kajian akhlak atau nasihat-nasihat tentang akhlak secara bahasa atau secara linguistik dari segi kosakata, akhlak itu kata jamak. Jadi kalau orang baik secara fisik, orang Arab bilang kholqon, secara fisik. Kalau secara moral, orang Arab bilang khuluq atau akhlak. Lalu urgensinya dengan kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam atau sebagai manusia, itu beberapa nabi, di antara pujian Allah kepada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya. Lalu kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama jika akhlak itu benar secara hukum, secara halal haram. Ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat, itu ya, baik gitu. Oke, kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum, karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali ndak, maka ya menjadi tidak halal. Ya, tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa sajalah. Nah, ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haramnya. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah, kata Rasulullah tasaddaqu walau bitalqati wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa? Halal. Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum gitu. Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum, lelaki yang goda perempuan juga senyum, dan kadang konteksnya tidak dalam hal-hal yang dibenarkan syara. Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih, ini memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak, misalnya ekspresi senyum atau ceria, itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustadz itu, orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum, ramah itu. Tapi kita yang ustadz ini bawaannya merengut, cemberut. Sehingga kecenderungan orang itu ngidolakan yang nakal. Baru di level aplikasi hukum itu penerapannya, tatbikinya kalau dalam bahasa Arab butuh akhlak. Terus ketiga, cerita-cerita akhlak itu yang paling fenomenal itu kata banyak mufassir. Kenapa Saharatu Fir'aun? Jadi ketika duel, saya cerita sedikit. Musa ini punya banyak mukjizat. Nabiullah Musa ini punya banyak mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, enggak bisa dinalar oleh akal. Itu kalau orang baik disebut mukjizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya. Tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini, yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa mengalahkan ini hanya sihir. Dipanggillah ahli sihir yang profesional, yang top lah. Dan mulai dulu itu wong ya seneng duit gitu. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu gitu. Jadi sekunane kuno itu transaksinya itu ya harus
Berani berapa itu? Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah itu. Jadi jatah orang dekat. Entah dulu itu apa menteri atau apa tidak tahu, tapi mulai dulu ya sudah gitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai itu Saharoh ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun tadi, sewaan nih tadi, bayaran. Itu di luar dugaan Mas Andri itu malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak padahal. Ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah. Musa kalau dia manggil. Tapi di luar dugaan itu para ahli sihir itu entah saking haibahnya, wibawanya Nabi Musa itu jenengan dulu apa saya dulu? Monggo jenengan dulu apa saya dulu? Imma antulkiyah wa imma an-nahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya, wahai Musa, imma antulkiyah wa imma an-nahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Nabi Musa juga membalas yang sopan. Enggak, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir, barokahnya akhlak yang dilakukan Saharatu Fir'aun ini, al-qawwa fi qulubihim al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi siapa? Musa. Jadi barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak sampai iman.